Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Asyhadu an la ilaha illa huwal azizul wahhab. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustaghfirut tawwab. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi wa 'alal ali wal ashab. Wa nas'alu salamata minal 'adzabi wa su'il hisab. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab At-Tuhfah fin Nahwi karya Al-Imam Abu Ja'far An-Nahas rahimahullah ta'ala, di mana sebelumnya kita telah sampai pada babul adad, dan hari ini kita akan membacakan dua bab insyaallah ta'ala, yaitu bab hurufil istisna dan bab alamatit ta'nis. Al-Imam An-Nahas rahimahullah ta'ala berkata, huruful istisna wa hiya illa wa ghaira wa siwa wa hasya wa khala wa ma khala wa ma ada wa balha wa laysa wa la yakunu wa illa ay yakuna wa la siyama. Di sini yang menjadi fokus kita pada kalimat pertama yang beliau sampaikan di bab hurufil istisna, yakni penamaan judul yang beliau pilih, di mana beliau memilih untuk penamaan judul ini dengan judul huruful istisna. Dan yang dimaksud dengan huruf di sini tentu saja adalah adawatul istisna. Karena memang di dalam adawatul istisna ini tidak hanya ada huruf. Bahkan yang termasuk ke dalam huruf itu sebetulnya yang disepakati kehurufannya hanya satu, yaitu illa saja. Adapun yang lainnya maka termasuk ke dalam isim dan juga fi'il. Kemudian yang kedua, di sini beliau menyebutkan ada 12 huruful istisna. Bahkan di matan At-Tufahah yang lainnya disebutkan ada 13, yakni ditambahkan ada, ya, ditambah ada tanpa ma. Kalau yang antum sekalian baca di matan yang pernah saya bagikan dan juga yang saya baca baru saja, ada tidak dimasukkan, langsung kepada ma ada. Mungkin di antara kita ada yang baru mengetahuinya, karena umumnya di kitab-kitab nahwu kita dapati bahwa adawatul istisna itu hanya ada 6, yaitu kelima huruf yang disebutkan oleh beliau, yaitu illa, ghaira, siwa, kemudian hasya, khala, dan yang keenam adalah ada. Sebetulnya yang beliau sampaikan ini bukanlah hal baru, artinya beliau bukan satu-satunya ulama yang berpendapat demikian, karena sebelum beliau ada Ibnu Sarraj sudah terlebih dahulu menyebutkan di kitabnya Al-Usul fin Nahwi bahwasanya la siyama itu juga bisa termasuk ke dalam istisna. Akan tetapi Ibnu Sarraj di kitab beliau menyebutnya syabih bil mustasna atau syabih bil istisna, yang mirip dengan istisna, yakni la siyama ini dia memiliki makna yang serupa dengan huruful istisna. Kemudian juga Ibnul Warraq pernah mengatakan hal yang sama sebagaimana yang dikatakan Al-Imam An-Nahas di sini, yakni di kitabnya Ailalun Nahwi, bahwasanya kata beliau la nafiyah, kemudian laisa, kemudian la yakunu dan illa ayyakuna ini juga seringkali digunakan dalam istisna karena ia mengandung makna nafi. Nah, maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya setiap adawat yang dia memiliki makna nafi dan dia bisa menasabkan isim, ya, dan isimnya ini bisa, kalau dia memiliki isim dan khabar, maka isimnya ini bisa disembunyikan dan diganti dalam bentuk domir, maka dia bisa menjadi huruf istisna. Saya ulangi, jika 3 syarat ini terpenuhi,
maka ia dianggap sebagai huruful istisna. Yang pertama adalah dia bermakna nafi. Karena memang nafi ini sangat erat dengan istisna, yakni mengecualikan itu sama dengan meniadakan atau menafikan hukum, ya, meniadakan atau menghilangkan hukum. Kemudian syarat yang kedua, tidak hanya dia termasuk adawatun nafi, akan tetapi juga dia bisa menasobkan. Dia memiliki amalan apa? Nasib. Dia mampu menasobkan isim. Maka dari itu, lam, walaupun dia bermakna nafi, maka dia tidak termasuk ke dalam huruful istisna, karena dia tidak menasobkan isim. Kemudian lan juga, dia tidak bisa menasobkan isim. Maka dia tidak termasuk ke dalam adawatul istisna atau huruful istisna. Dan juga huruf-huruf nafi yang lain yang dia tidak memiliki amalan menasobkan isim, maka tidak termasuk ke dalam huruful istisna. Kemudian syarat yang ketiga, yakni jika ia beramal kepada mubtada dan khobar, ya, yang menjadikan mubtada sebagai isimnya dan khobar mubtada menjadi khobarnya, maka isimnya ini bisa diganti dengan domir. Isimnya ini boleh diganti dengan domir. Untuk itu, la an-nafiyatu lil jinsi, meskipun dia mampu menasabkan isimnya, tapi dia tidak bisa isimnya ini berupa domir. Ya, begitu juga dengan ma al-hijaziyah, isimnya tidak bisa diganti dengan domir, maka dia tidak termasuk ke dalam huruful istisna. Karena apa? Karena tidak mungkin isimnya ini berupa domir. Jika isimnya ini berupa domir, maka ia memiliki kemiripan dengan illa. Kenapa? Karena setelah illa ini langsung bertemu dengan mustasna. Ya, demikian juga dengan huruful atau adawatun nafi ini. Kalau isimnya ini dihilangkan, maka dia beramal kepada seakan-akan dia langsung bersentuhan dengan khobarnya. Ya, dia nanti mansub. Kemudian domirnya ini dia senantiasa mufrad mudzakkar. Domirnya ini senantiasa mufrad mudzakkar. Jadi tidak boleh dia domirnya ini menyesuaikan dengan bilangan isim tersebut. Artinya apa? Meskipun isimnya ini kembali kepada isim misalnya jama atau musanna atau muannas, maka tetap dia domirnya ini adalah mufrad mudzakkar. Nah, nanti kita lihat contohnya agar bisa lebih jelas, lebih mudah untuk dipahami. Ya, beliau nanti akan berikan contohnya. Wa idza istasnaita bi illa wa kana awwalul kalami mujaban nasabtal mustathna. Kaqaulika qamal qaumu illa Zaidan wa marartu bihim illa Amran wa hadza dinarun illa qitaran wa qis alaih. Kata beliau, jika kamu mengecualikan dengan illa, sekarang menggunakan huruf yang pertama dan dia adalah ummul bab, dia ummu adawatil istisna, yaitu illa. Dan awal kalimatnya ini mujab, yakni tidak ada huruf nafi di sana. Tidak ada huruf nafi. Maka kamu nasabkan mustasnanya. Kalau dia kalimatnya positif, kemudian menggunakan huruf istisna yaitu illa, maka mustasnanya pasti mansub. Contohnya apa? Qamal qaumu illa Zaidan. Qamal qaumu illa Zaidan. Kaum itu berdiri kecuali Zaid. Wa marartu bihim illa Amran, dan aku berpapasan dengan mereka kecuali Amr. Nah, kita lihat dari contoh pertama dan kedua ini, beliau ingin mengisyaratkan bahwa meskipun mustasna minhunya, yakni yang terletak sebelum huruful istisna, isim sebelum huruful istisna, ini berbeda i'rabnya. Yang pertama dia marfu, seperti apa tadi? Qamal qaumu. Al-qaumu ini namanya mustasna minhu, yang dikecualikan darinya. Dia marfu sebagai fa'il. Dan marartu bihim
Mana mustasna minhunya? Ya, pada contoh yang kedua yaitu hum, domir. Dia fi mahali fi mahali jar, karena sebelumnya ada huruf jar. Ya, meskipun berbeda, maka tetap saja mustasnanya mansub. Ya, illa Zaidan dan illa Amron. Jadi tidak mempengaruhi. Karena apa? Karena kalimatnya apa? Mujab. Kalimatnya ini positif. Maka kita tidak perlu melihat apakah mustasna minhunya ini marfu, mansub maupun majrur, tetap mustasnanya mansub. Tetap mustasnanya mansub. Kemudian contoh yang ketiga yaitu hadza dinarun illa qiratan. Illa qiratan. Ini adalah 1 dinar kurang 1 qirat. Kurang 1 qirat. Dari contoh ini beliau ingin menunjukkan bahwasanya illa dia bisa beramal meskipun sebelumnya hanya ada syibhul fi'li. Ya, karena sebagian mengatakan ada yang mengatakan bahwa illa ini hanya bisa beramal kecuali illa ini hanya bisa beramal jika sebelumnya ada fi'il. Artinya illa ini tidak bisa beramal dengan sendirinya kecuali dibantu dengan fi'il. Nah, di sini beliau ingin menunjukkan bahwasannya meskipun tidak ada fi'il, asalkan di sana ada syibhul fi'li, maka illa ini bisa beramal. Contohnya apa? Hadza. Hadza ini ismul isyarah. Dan dia termasuk ke dalam syibhul fi'li, ya, dan ternyata di sini illa juga bisa beramal. Ya. Waqis alaihi, dan terapkan kaidah ini pada kasus yang lainnya. Kemudian beliau melanjutkan wa in kana awalul kalami jahdan ajraita ma ba'da illa ala ma qablaha minal i'rabi 'alal badal. Jika awal kalimatnya ini jahdan. Ingat, jahdan itu adalah istilah Kufiyun yang artinya apa? Nafyan. Artinya apa? Nafyan. Artinya kalau kalimat sebelumnya ini kalimat negatif, ada adawatun nafi di sana, maka perlakukanlah musannanya sebagaimana i'rab sebelumnya. Yakni sebagaimana i'rab mustasna minhunya. Mustasna i'rabnya mengikuti i'rab mustasna minhu. Nah, dalam kasus ini berbeda dengan yang tadi yang kalimatnya mujab yang positif, maka kita tidak perlu melihat apakah mustasna minhunya ini marfu', mansub ataupun majrur, tidak akan mempengaruhi mustasna. Mustasna tetap apa? Tetap mansub. Berbeda kalau kalimatnya jahdan. Yakni di sana ada adawatun nafi, maka kita perlu perhatikan mustasna minhunya. Apakah dia marfu, mansub atau majrur, maka itu akan mempengaruhi apa? Mustasnanya, karena dia adalah posisinya sebagai badal. Ya. Dan di sini beliau lebih memilih pendapat Basriun, ulama Basrah, yakni mustasnanya di sana diperlakukan sebagaimana badal. Adapun Kufiyun menganggapnya sebagai atof bayan. Kaqaulika ma atani ahadun illa abuka wa ma ra'aitu ahadan illa abaka wa ma marartu bi ahadin illa abika. Nah, kita perhatikan di sini ya, contohnya beliau memberikan contoh berdasarkan i'rabnya komplit. Semua ada, yang marfu ada, yang mansub ada, yang majrur juga ada. Ma atani ahadun illa abuka. Tidak ada seorang pun yang mendatangiku kecuali bapakmu. Abuka dia marfu, badal dari ahadun, dari fa'ilnya. Wa ma ra'aitu ahadan illa abaka. Abaka mansub. Ya, aku tidak melihat siapapun kecuali bapakmu. Ya, bapakmu di sini mansub sebagai badal dari ahadan, yaitu maf'ulun bihnya. Wa ma marartu bi ahadin illa abika, dan aku tidak berpapasan dengan siapapun kecuali dengan bapakmu. Ya, abika di sini majrur karena dia adalah badal dari ahadin, isim majrur. Wa idza istasnaita bi ghairi wa siwa wa hasya wa khala wa balha khafattal mustathna. Ya, jika kamu mengecualikan dengan kelima huruf ini,
yaitu ghair, siwa, hasya, khala, dan balha. Maka majrurkan, ya, maka jarkan mustasnanya, ya, dijarkan. Akan tetapi di sini majrurnya berbeda-beda. Ada yang majrur di sini sebagai mudhof ilaih, ada yang majrur sebagai isim majrur. Jika setelah ghair, siwa, dan balha, maka dia majrur sebagai mudhof ilaih. Ya, ghair, siwa, antum sekalian sudah tahu insyaallah. Balha ini adalah masdar dari fi'il baliha, artinya meninggalkan atau membiarkan. Maka balha sendiri dalam kalimat tersebut dia berfungsi sebagai maf'ul mutlak. Sebagai maf'ul mutlak karena dia masdar. Sedangkan isim setelahnya dia adalah mudhof ilaih. Dia adalah mudhof ilaih. Kalau mustasna tersebut terletak setelah hasya atau khala, maka dia majrur sebagai isim, dia majrur karena huruf jar. Karena huruf jar, ya, khala dan hasya di sini posisinya sebagai huruf jar. Mengapa beliau tidak memasukkan ada? Nah, ada beliau tidak menyebutkan di sini. Nah, ini menandakan bahwasanya ada itu lebih dekat dengan fiil daripada dengan huruf jar. Ya, dan itu juga sebabnya beliau tidak menyebutkan ma'ada. Ya, di awal-awal bab ini tadi sudah saya sampaikan beliau tidak menyebutkan ma'ada, hanya apa? Beliau hanya menyebutkan ma'ada saja tanpa ada. Ya, karena apa? Karena ma masdariyah ini, ya, ma di situ kan ma masdariyah. Tidak mungkin dia bisa bertemu dengan huruf jar. Tidak mungkin dia bisa bertemu dengan huruf jar. Ini menguatkan bahwasanya ada menurut Al-Imam An-Nahas dia bukan huruf jar. Dia adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Maka dari itu dia didahului oleh ma masdariyah. Beliau berikan contoh kaqaulika qamal qaumu ghairu Zaidin. Kaum itu berdiri kecuali Zaid. Ya, Zaidin di sini majrur sebagai mudhof ilaih dari ghair. Wa siwa Zaidin. Zaidin majrur sebagai mudhof ilaih. Wa hasya Zaidin. Zaidin majrur sebagai isim majrur dari hasya. Wa khala Zaidin. Zaidin isim majrur, ya, majrur karena huruf jar yaitu khala. Kemudian wa idza stasnaita bima ada. Nah, perhatikan ma ada baru muncul di sini bersama dengan ma. Beliau tidak menyebutkan ada tanpa ma. Wa ma khala wa laisa wa la yakunu. Nasabtal istisna'a fil mujabi wal manfiyyi. Jika kamu mengecualikan dengan keempat huruf ini, yaitu ma ada, ma khala, laisa, dan la yakunu, maka kamu nasabkan mustasna dalam kondisi mujab maupun manfi. Positif maupun negatif, dia selalu mansub. Mustasnanya selalu mansub. Mengapa demikian? Karena jika mujab, yakni dia positif kalimatnya, maka dia mansub sebagai mustasna. Dia mansub sebagai mustasna. Sedangkan jika dia manfi, kalimatnya negatif, maka ia mansub sebagai maf'ul bih atau sebagai khobarnya. Ya. Dan coba kita perhatikan di sini, beliau memberikan contoh. Kaqaulika qamal qaumu ma khala Zaidan. Kaum itu berdiri kecuali Zaid. Zaidan di sini kita perhatikan dia sebagai apa? Ya, kita harus tahu dulu kalimat sebelumnya. Mujab atau manfi. Ternyata di sini mujab. Ya, karena tidak ada ma nafiyah atau huruf nafi yang lainnya. Maka Zaidan di sini adalah mansubun sebagai apa? Mustasna. Li'annahu mustasna. Wa ma ada Amran. Juga sama, dia mustasna. Wa laisa Bakran. Ya, juga sama sebagai apa? Mustasna. Wa la yakunu Muhammadan. Muhammadan sini sebagai apa? Mustasna, mansub. Nah, berbeda dengan dua kalimat setelahnya.
Wa maqamal qaumu ma khala Zaidan. Ada ma sebelumnya berarti manfi. Ada ma nafiyah. Maka Zaidan di sini sebagai apa? Maf'ulun bihi dari khala. Maf'ulun bihi dari khala. Wa laisa Zaidan. Nah, di sini juga manfi. Maka Zaidan di sini yang terletak setelah laisa mansub sebagai apa? Khabar laisa. Sebagai khabar laisa. Nah, coba kita perhatikan contoh untuk laisa dan la yakunu. Ya, laisa dan la yakunu. Kita lihat lagi contoh yang tadi ya. Qamal qaumu laisa bakran. Qamal qaumu laisa bakran. Dan qamal qaumu la yakunu Muhammadan. Ya, perhatikan baik-baik. Mana isim laisa dan yakunu di sini? Ya, isimnya berupa domir. Isimnya disembunyikan kemudian diganti dengan domir. Dan perhatikan domirnya. Apa domirnya di sini? Domir mustatir. Takdiruhu huwa. Dia mufrad mudzakkar. Padahal kita lihat domir ini kembali kepada al-qaum. Ya, kan tadi kalimatnya qamal qaumu laisa bakran. Qamal qaumu laisa bakran. Atau qamal qaumu la yakunu Muhammadan. Berarti isimnya apa? Jama'. Al-qaum ini jama'. Akan tetapi domirnya tetap apa? Tetap mufrad mudzakkar. Nah, inilah yang saya maksud tadi di awal. Bahwa syarat agar laisa, la yakunu, kemudian illa ayyakuna, ini bisa menjadi huruful istisna. Salah satu syaratnya adalah apa? Isimnya berupa domir dan domirnya ini mufrad mudzakkar. Ya, domirnya mufrad mudzakkar. Sehingga antum bisa membedakan kapan laisa ini bukan termasuk ke dalam huruful istisna dan kapan ia termasuk ke dalam huruful istisna. Ketika dia masuk ke dalam huruful istisna, maka isimnya pasti domir mustatir takdiruhu huwa. Domir mustatir takdiruhu huwa. Perhatikan hal ini dengan baik, dengan seksama agar tidak tertukar dengan laisa yang dia bukan termasuk huruful istisna. Dan ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang bunyi hadisnya ma anharad dama wa dzukira smullahi alaihi fakuluhu laisa sinna waz zufra. Laisa sinna waz zufra. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Yakni setiap darah yang ditumpahkan yang di sana disebut nama Allah, maka makanlah. Kecuali apa? Yang disembelih dengan kuku atau dengan gigi atau kuku. Dengan gigi atau kuku. Ya, menjadi fokus kita apa? Laisa sinna waz zufra. Laisa di sini adalah huruful istisna. As-sinna mustasna. As-sinna apa? Mustasna. Wa idza istasnaita bi illa ayyakuna. Sekarang kita masuk kepada huruf berikutnya yaitu illa ayyakuna. Fa in syi'ta rafa'ta wa in syi'ta nasabta. Jika kamu mengecualikan dengan illa ayyakuna, maka kamu boleh merofakkannya. Kalau dia marfu, berarti kana di sana, ya, atau yakunu di sana dianggap sebagai fi'il tam. Fi'il tam. Jadi dia hanya membutuhkan fa'il. Sehingga isim marfu setelahnya ini adalah fa'ilnya. Wa in syi'ta nasabta, dan boleh juga kalau kamu mau menasabkannya. Sebagai apa? Sebagai khobarnya. Sebagai khobar dari yakunu, ya, atau illa ayyakuna. Ya, itu atau sebagai apa? Sebagai mustasna, ya, sebagai mustasna. Contohnya kaqaulika qaumal qaumu illa ayyakuna Zaidun. Ya. Kaum itu berdiri kecuali Zaid. Zaid di sini dia sebagai fa'il dari yakuna. Marfu.
Wa illa ayyakuna Zaidan. Zaidan di sini mansub ya sebagai mustasna, atau sebagai khabar yakunu. Wa idza istasnaita bi la siyama, bila siyama. Fa in syi'ta rafa'ta wa in syi'ta khafadta. Ya, jika kamu mengecualikan dengan la siyama. La siyama pada asalnya dia adalah fungsinya untuk tafdil, untuk melebihkan. Artinya lebih-lebih atau terutama. Misalnya uhibbul fakihata la siyama burtukali. Aku menyukai buah-buahan, terutama jeruk. Ya, la siyama fungsinya apa? Tafdil. Akan tetapi kadang ia juga bisa digunakan untuk istisna, mengecualikan. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, beliau mengatakan, menyampaikan kepada muridnya yaitu Sibawayh, bahwasanya la siyama terkadang maknanya adalah la mithla, yakni tidak seperti. Tidak apa? Tidak seperti. Nah, kalau maknanya la mithla, tentu ini sejalan, semakna dengan istisna. Ya, kita lihat contohnya. Kaqaulika darabani Muhammadun la siyama Zaidun. Ya, la siyama di sini artinya apa? La mithla. Muhammad memukulku tidak seperti Zaid. Artinya Zaid tidak memukul. Ya, Zaid tidak memukul. Karena dia mengecualikan hukum yang dimiliki oleh Muhammad. Ya, Muhammad darabani Muhammad. Muhammad memukulku. La siyama Zaidun, tidak seperti Zaid. Wa siyama Zaidin. Nah, kita perhatikan, boleh marfu kata beliau, fa in syi'ta rafa'ta. Marfu sebagai apa? Sebagai khabar dari mubtada yang mahdzuf. Takdirnya huwa. Jadi darabani Muhammadun la siyama huwa Zaidun. La siyama huwa Zaidun. Dia adalah khabar dari mubtada yang mahdzuf. Kalau dia majrur, darabani Muhammadun la siyama Zaidin. Maka Zaidin di sini sebagai apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari apa? Dari siya. Dari siya. Sedangkan ma di sana zaidah, dia hanya tambahan. Jadi dianggap tidak ada. Seakan-akan la siya Zaidin atau la mithla Zaidin. Tidak seperti Zaid. Ya, Zaidin di sini sebagai mudhaf ilaih dari siya. Nah, selesai sudah bab huruful istisna. Berikutnya adalah bab yang kita tunggu-tunggu bersama. Setelah sekian lama penulis ini tidak menyebutkan isim muannas, ternyata alasannya adalah karena bab ini belum disampaikan, yaitu babu alamatit ta'nis. Ya, dari awal sampai sekarang baru beliau menyebutkan isim muannas, karena beliau belum menyebutkan satu bab, yaitu bab alamatit ta'nis. Inilah pentingnya tadarruj, yakni bertahap. Jika memang pembahasan tentang isim muannas belum disampaikan, maka tentu beliau tidak ingin memberikan contoh dengan menggunakan isim muannas. Selalu bentuknya mudzakkar. Selalu bentuknya apa? Mudzakkar. Al-Imam An-Nahas rahimahullah berkata, "I'lam anna alamatit ta'nits tsalath." Ya, i'lam anna alamatit ta'nits tsalathun. Awwaluha al-ha'u wal ya'u wal hamzatul mamdudah. Ketahuilah bahwa tanda ta'nis itu ada 3. Yang pertama adalah ha. Ya, ini pernah saya sampaikan mengapa ta marbutah itu disebut dengan ha. Karena memang bentuknya adalah bentuk huruf ha. Kemudian yang kedua, suaranya ini kalau diwakafkan suara huruf ha, maka dia disebut dengan ha at-ta'nits. Kemudian yang kedua, ya. Ya, yang kedua adalah ya. Yang dimaksud dengan ya di sini adalah alif maksurah. Alif maksurah. Disebut dengan ya karena memang bentuknya bentuk huruf ya tanpa titik. Dan dalam banyak kondisi, seringkali alif ini berubah menjadi huruf ya. Misalnya fata. Fata jamaknya apa? Fityah. Alifnya berubah menjadi huruf ya.
Kemudian dalam fi'il juga demikian. Ata mudhari'nya apa? Ya'ti. Berubah alifnya menjadi huruf ya. Sehingga ada momen di mana ia berubah menjadi huruf ya. Karena memang aslinya dia huruf ya. Dan yang terakhir adalah hamzah mamdudah. Kemudian beliau membahas satu persatu. Falha'u alamatut ta'nits fi mithli qaulika al-qa'imatu wal qa'idatu was-salihah wa ma asbaha dzalik. Ha ini kata beliau dia biasa digunakan sebagai tanda ta'nis seperti pada ketiga contoh tersebut dan semuanya ini isim mushtaq. Ya, artinya beliau ingin mengisyaratkan bahwa ha'ut ta'nis itu biasa digunakan sebagai alamatut ta'nis pada isim mushtaq, ya, seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah dan seterusnya. Kemudian wal ya'u nahwu qaulika al-hubla was-sakra wadh-dhikra wa ma asbaha dzalik. Sedangkan ya ta'nis, apa tadi ya ta'nis alif maksurah. Dia biasa digunakan sebagai tanda ta'nis pada 3 wazan yaitu fu'la, fa'la dan fi'la. Fu'la contohnya hubla, fa'la sakra dan fi'la dzikra. Ya, 3 wazan tersebut. Wal hamzatu, yakni hamzah mamdudah maksudnya. Nahwu qaulika al-baydha'u wal hamra'u was-sauda'u wa ma asbaha dzalik. Ya. Adapun hamzah ta'nis dia biasa digunakan sebagai alamatut ta'nis pada warna-warna yang berwazan apa? Fa'la'u. Warna-warna yang berwazan fa'la'u. Mudah sekali untuk dihafal karena ini memang untuk dasar. Wa qad ja'at asma'un mu'annatsah bila alamah. Dan ada juga isim mu'annas dia muncul tanpa tanda, tidak memiliki ciri. Wa hiya la tudraku illa bis sama'. Dan ia tidak mungkin diketahui kecuali dengan cara apa? Mendengar dari penutur aslinya. Langsung dari orang Arab. Nah, kemudian beliau memberikan contoh-contohnya. Nahus sama'u. Langit. Contohnya langit. Wal ard. Bumi. Wasyams. Matahari. Wal qamar. Bulan. Waryah. Angin. Wan nafs. Jiwa. Wan nar. Api. Waddar. Rumah. Wal bi'r, sumur, wad dalwu, ember ya, wal kas, cangkir, wal khamru, khamar ya. Khamar antum sekalian tahu ya, minuman memabukkan. Wal asa, tongkat, wal qaus, busur, wad dir'u, baju besi, wal ankabut, laba-laba, wal harb, perang, was silahu wa tudzakkar wa tuannath. As-silah senjata. Terkadang dia dianggap mudzakkar, terkadang muannas, bisa dua-duanya. Wa kadzalika as-sikinu, pisau, muannas juga. Was-sabil, jalan, wat tariq, jalan, was-sa'u, takaran, war-ruh, roh, ya, jiwa, was-suq, pasar, wal hanut, warung. Wa kullu jama'atin minal muannas, dan semua ini termasuk muannas. Ada banyak ya. Ini semua tidak ada cirinya. Kita perhatikan di akhiran setiap isim yang beliau sebutkan tadi, semuanya tidak mengandung ta marbutah atau ha'ut ta'nis, tidak mengandung alif maksurah atau ya'ut ta'nis, tidak juga mengandung alif mamdudah atau hamzah. Ya, semuanya apa? La tudraku illa bis sama'. Tidak mungkin diketahui kecuali dengan mendengar penuturnya langsung. Kemudian beliau melanjutkan lagi contoh muannas. Wa kullu syai'in fi badanil insani min husnani fa innahu muannas. Dan setiap anggota badan yang jumlahnya 2, maka ia muannas. Dianggap apa? Muannas. Semua yang berpasangan ya. Illal hajibaini. Kecuali apa? Alis. Ya, kecuali alis. Wal khaddaini, dan pipi. Wal jambaini, dan lambung. Wathadyaini, dan dada.
Ada 4 ya. Kecuali 4 ini maka dia dianggap apa? Mudzakkar. Yang 4 anggota badan berpasangan ini adalah mudzakkar. Dan kebalikannya beliau sampaikan wa kullu syai'in minhu fil badani ya wahidun fa innahu mudzakkar. Dan setiap anggota badan yang jumlahnya hanya 1 maka ia dianggap mudzakkar. Illal karish, kecuali apa? Perut. Al-karish artinya al-batan, perut. Wal kabid, hati. Walista dubur, walista. Ya, perhatikan alista ini hamzanya hamzah wasol ya. Jadi kita baca walista. Dan alista ini dia termasuk ke dalam 10 isim yang didahului oleh hamzah wasol. Nah, ini nanti akan dibahas di bab selanjutnya insyaallah taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal yang dianggap perlu untuk didiskusikan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira.